Kedatangan Maijen Ujang Darwis dan istri disambut Kasdam 2 Sriwijaya Brigjen TNI Aminton Manurung, prajurit serta PNS Kodam 2 Sriwijaya, mulai dari pemberian dan penyematan bunga di leher. Kemudian juga ada tradisi penghormatan pedang oleh Pangdam Lama Sriwijaya Maijen TNI Naudi Nurdika di depan pintu Gapura Makodam Sriwijaya. Dilanjutkan dengan pendengaran laporan dan penghormatan dari Pos Jaga Kodam 2 Sriwijaya. Maijen TNI Naudi Nurdika menyatakan selama dirinya bertugas di Kodam 2 Sriwijaya, kesannya sangat luar biasa dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para Danrem, Kasdam, dan PJU jajarannya. Pangdam 2 Sriwijaya menyatakan siap mensukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis bagi siswa. Saya bangga sebagai pengganti beliau karena saya yakin dan percaya apa yang sudah dirintis itu sangat baik. Sehingga kami yang meneruskan ini ya tidak terlalu sulit seperti itu. Terus ke depan ini kan di Sumsel ini bencana alam itu biasanya ada kabut asap dan sekarang mungkin musim hujan dan sebagainya. Kesiapannya mungkin setelah ya pasti kita siapkan, nanti dibantu oleh para komandan korem dengan pemerintah setempat maupun Forkopimda. Mungkin ini Jenderal program MBG kita jalan mana untuk depannya? Oh iya pasti kita teruskan ya, karena itu mendukung program pemerintah. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Tindakan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Papua, Victor Tebai jelas sudah kelewatan. Pejabat di lingkup sektor pendidikan ini menendang siswa SMA yang Senin lalu ikut demo menolak makan bergizi gratis. Peristiwa terjadi saat para siswa peserta demo dikumpulkan di depan Polres Nabire. Saat memberikan nasihat, Victor menendang dan menginjak salah satu siswa. Setelah video ini viral, Victor akhirnya meminta maaf. Yang pertama saya mohon maaf yang besar-besarnya kepada semua pihak yang memang merasa keberatan dengan tindakan yang saya buat. Dan saya berjanji bahwa ini mudah-mudahan tidak akan terulang lagi. Sebelumnya Senin lalu, ribuan pelajar SMP dan SMA berunjuk rasa di kota Wamena menolak makan bergizi gratis. Pelajar meminta anggaran makan dialihkan untuk memperbaiki akses pendidikan di Papua. Unjuk rasa berujung ricuh saat aparat melepaskan gas air mata untuk menghadang long march pelajar ke kantor DPRD. Dari Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. ...29 murid Sekolah Dasar Katolik Andaluri Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur alami gangguan kesehatan berupa mual, muntah, pusing, dan sakit perut usai menyantap menu program makanan bergizi gratis. Sejumlah siswa langsung dijemput pulang orang tuanya masing-masing, sementara belasan siswa lainnya harus jalani penanganan medis di ruang kepala sekolah oleh petugas dari Puskesmas Kota Waingapu. Dugaan keracunan makanan pun merebak. Sampel makanan yang tersisa telah diamankan guna dilakukan penyelidikan. Pihak sekolah menyatakan siswa mengaku makanan yang disajikan basi dan tidak enak. Setelah makan kurang lebih 10 menit itu baru 1-2 anak bilang rasa mual, mau muntah, rasa pening. Lalu setelah bel jam 12 itu malah datang tambah banyak semua, malah lebih dari 20-an siswa yang mengalami muntah, mual, dan sakit perut. Ahli gizi program MBG Sumba Timur memastikan akan melakukan evaluasi. Kita punya sampel, setiap makanan yang kita keluarkan kita ada sampelnya. Kita lagi menunggu hasil lab, karena hasil lab makanan di antara 9 sekolah tidak semua sekolah terjadi hal yang sama. Mungkinkah dengan lingkungan, kita masih mencari telusuri dulu. Saya belum bisa mengambil statement apa-apa untuk saat ini. Anak-anak yang diduga mengalami keracunan akan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat jika masih alami gangguan kesehatan. Dari Sumba Timur, NTT, Dion Umbu Ana Lodu melaporkan. Irfan ada salah ngomong ya? Enggak. BND Panggung Rezeki hanya di MNC TV.
Berkah Cinta Ramadan MNC TV. Ngabuburit bareng sahabat yang selalu bikin happy. Upin Ipin, superhero beraksi kembali dengan cerita baru. Tausiah penuh hikmah bersama Mamah Dede. Kejutan spesial game show keluarga Indonesia terheboh. Penampilan bintang di panggung meraih mimpi. Terbaru dan terseru. Game show tebak lagu berhadiah spektakuler. Berkah Cinta Ramadan di MNC TV. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Wah. Bener dong. Jangan sebentar ya. Gak dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Family 100 di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama. Siraman Kolbu di MNC TV. Martin? Jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang sudut disukai. Kalian lagi. Berhenti! Bang dia. Keluarga Seleb Indonesia live di MNC TV. Tim cuap-cuap, Ciwi Hewir. Doraemon. Penonton bayaran. Nyanyi, nadanya kemana-mana. Kok lagunya ke beautiful. Miss you so much. Amisi suka kamu lah yang tahu. 76, 78. Sorry, lebih tua gua. Family 100 di MNC TV. Bukan cak-cik-cak. Berkah Cinta Ramadan MNC TV. Maling! Awas Pak! Kabur! Kalian lagi! Bang dia! Pak Irfan ada salah ngomong ya? Enggak, itu salah posting. Selain cari cuan, DMD Panggung Rezeki juga bisa baca aura calon bintang. Siapa peserta yang berhasil mengalahkan tantangan misteri berhadiah jutaan rupiah? DMD Panggung Rezeki hanya di MNC TV. Lu ada waktu 7 hari. Kalau dalam waktu 7 hari mata batin lu nggak ditutup, nasib lu akan seperti gua. Martin? Keluarga-keluarga jagoan ini akan hadir di Keluarga Seleb Indonesia, tempat adu skill nyanyi dan kekompakan. Keluarga itu yang penting. Dukung keluarga favoritmu untuk melaju ke babak selanjutnya. Keluarga Seleb Indonesia, live di MNC TV. Ramadan menyapa bersama program buka puasa paling di hati. Ngabuburit sampai buka puasa bersama sahabat keluarga Indonesia. Ngabuburit Upin Ipin, tausiah penuh inspirasi, cahaya tauhid, petualangan anak soleh yang pintar, entong, tebak jawaban top survei berhadiah spektakuler, Family 100, kuis tebak lagu yang paling ditunggu, berpacu dalam melodi, aksi bintang dangdut di panggung meraih mimpi, DMD Panggung Rezeki, hanya di MNC TV. Gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi benar-benar hilang arah aja. Deket banget ya? Deket banget. Berpacu dalam melodi, hanya di MNC TV. Satu mahasiswa Universitas Dr. Hazairin SH Unihas Bengkulu ini terlantar di Bandara Fatmawati Bengkulu lebih dari 6 jam. Mereka kecewa gagal berangkat study tour ke Malang dan Yogyakarta setelah pihak travel tidak bisa memberi kepastian. Padahal tiap mahasiswa sudah membayar 7,4 juta rupiah. Seorang mahasiswa sudah curiga sejak awal saat kode pemesanan pesawat tidak kunjung diterima hingga kampus pun melapor ke polisi. Makanya pada saat yang dia WA, ya saya heran juga. Kenapa universitas yang nomor 2 dari Bengkulu kok bisa tertipu? Sedangkan ini kan pekerjaan setiap tahun diadakan oleh universitas.
mahasiswa itu, Pak. Sutri pengelola travel pun diamankan dan diperiksa intensif. Jadi dari dosen kampus Unihas melayangkan laporan di Polresta sebagai dugaan penipuan dan penggelapan. Dari pemeriksaan sementara, travel bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pemesanan tiket, namun hingga jadwal keberangkatan tiket tidak tersedia. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Dari akun Instagram @radendim, mobil berhenti di area Satwa Taman Safari Indonesia Bogor, Jawa Barat. Pengunjung wanita dan anak-anak turun dari mobil. Mereka mendekati satwa yang dilepas yang seharusnya hanya bisa dilihat dari dalam mobil. Padahal area ini memasang rambu peringatan melarang pengunjung dilarang turun dari mobil saat safari journey. Taman Safari menyesalkan kelalaian pengunjung membahayakan nyawa sendiri. Ulah pengunjung juga mengganggu habitat satwa dilindungi. Apabila pengunjung ingin berinteraksi dengan satwa, Taman Safari telah menyediakan area baby zoo. Di bawah pengawasan tim perawat hewan, pengunjung dapat mendekati satwa di area ini. Kepada pengunjung yang melanggar aturan, Taman Safari akan menjatuhkan sanksi. Taman Safari Indonesia merupakan lembaga konservasi berkomitmen pada perlindungan satwa sesuai peraturan pemerintah. Tanpa perlawanan, pelaku pencabulan anak di bawah umur ini dibekuk polisi di kawasan Pelabuhan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Penjual ikan di pelabuhan ini ditangkap setelah mencabuli 3 anak di bawah umur yang merupakan tetangganya. Modusnya, pelaku menjanjikan uang Rp5.000 hingga Rp30.000 kepada korban agar mau dicabuli. Pencabulan dilakukan sejak 2021 dan baru terungkap setelah salah satu korban mengeluh sakit di alat vital. Tersangka berpura-pura menyampaikan kepada korban untuk membeli rokok, akan tapi kemudian tersangka melakukan pencabulan terhadap korban. Pelaku kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Irfan ada salah ngomong ya? Enggak. DND Panggung Rezeki hanya di MNC TV. Berkah cinta Ramadan MNC TV. Ngabuburit bareng sahabat yang selalu bikin happy. Upin Ipin, superhero beraksi kembali dengan cerita baru. Tausiah penuh hikmah bersama Mama Dede. Kejutan spesial game show keluarga Indonesia terheboh. Penampilan bintang di panggung meraih mimpi. Terbaru dan terseru. Game show tebak lagu berhadiah spektakuler. Berkah cinta Ramadan di MNC TV. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Wah. Bener dong? Jangan sebentar ya. Gak dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Family 100 di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang terbaik. Di MNC TV. Island. Martin? Tapi jangan GF dulu, dia mah tiap ada yang di sudut disukai. Kalian lagi. Berhenti! Tenang dia. Keluarga Seleb Indonesia, live di MNC TV. Tim cuap-cuap, Ciwi Hewir. Doraemon. Penonton Bayara. Nyanyi, nadanya kemana-mana. Kok lagunya ke Beautiful. Miss you so much. I miss you so much. Kamu lah yang terbaik. 76, 78. 78, sorry. Lebih tua gua. Family 100 di MNC TV. Kicuk. Bukan cak-cik-cak. Berkah cinta Ramadan, MNC TV. Maling! Awas Pak! Kabur!
ada salah ngomong ya? Enggak, itu salah kostum. Selain cari cuan, DMD Panggung Rezeki juga bisa baca aura calon bintang. Siapa peserta yang berhasil mengalahkan tantangan misteri berhadiah jutaan rupiah? DMD Panggung Rezeki hanya di MNC TV. Lu ada waktu 7 hari. Kalau dalam waktu 7 hari mata batin lu nggak ditutup, nasib lu akan seperti gua. Martin? Keluarga-keluarga jagoan ini akan hadir di Keluarga Seleb Indonesia. Tempat adu skill nyanyi dan kekompakan. Keluarga itu yang penting. Dukung keluarga favoritmu untuk melaju ke babak selanjutnya. Keluarga Seleb Indonesia. Live di MNC TV. Ramadan menyapa bersama program buka puasa paling di hati. Ngabuburit sampai buka puasa bersama sahabat keluarga Indonesia. Ngabuburit Upin Ipin, tausiah penuh inspirasi, cahaya tauhid, petualangan anak soleh yang pintar, entong, tebak jawaban top survei berhadiah spektakuler, Family 100, kuis tebak lagu yang paling ditunggu, berpacu dalam melodi, aksi bintang dangdut di panggung meraih mimpi, DMD Panggung Rezeki, hanya di MNC TV. Gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi bener-bener hilang arah aja. Deket banget ya? Deket banget. Berpacu dalam melodi, hanya di MNC TV. Kasus proyek pagar laut yang membentang sepanjang 30 km di Tangerang, Banten mulai babak baru. Bareskrim Polri telah menetapkan Kepala Desa Kohot, Arsin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut di Tangerang. Selain Arsin, polisi juga menetapkan 3 tersangka lainnya, yakni Sekretaris Desa Kohot Ujang Karta, serta 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE. Penetapan tersangka dilakukan usai polisi melakukan gelar perkara dan pemeriksaan. Dalam penggeledahan di rumah Kades Kohot dan kantor Desa Kohot, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan pemalsuan surat izin. Penyidik juga menyita kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan Saudara A selaku Kades Kohot, Saudara UK selaku Sekdes Kohot, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Arsin, Kepala Desa Kohot, diduga menjadi dalang pemasangan pagar bambu misterius di Laut Pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Videonya yang tengah mengatur para pekerja yang memasang pagar laut viral di media sosial. Namun video tersebut sempat dibantah oleh Arsin. Kedatangannya kala itu adalah untuk melakukan sidak karena adanya laporan warga terkait aktivitas ilegal pemasangan bambu di bibir pantai. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, Ayus melaporkan. Bak lukisan alam, air terjun di antara tebing menjulang setinggi 100 meter ini sungguh mempesona. Sejauh mata memandang, keindahan air terjun Kapas Biru di kaki Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur ini begitu menakjubkan. Menariknya lagi, ada spot terbaik untuk menikmati panorama alam eksotik ini tanpa harus jauh-jauh menuruni tebing menuju ke air terjun. Ya, di spot panorama Kapas Biru ini, wisatawan bisa berburu foto yang instagramable berlatar keindahan air terjun. Menyenangkan, seru, tentunya view-nya bagus banget ya Mas. Ya seru banget Mas, nggak perlu kayak naik atau turun dulu, langsung view-nya langsung dapet sini. Para wisatawan pun tak perlu khawatir, tim fotografer di sini juga siap membantu mengabadikan momen terbaik menjadi lebih estetik. Itu dari alamnya, juga dari apa ya, kayak akses jalannya kan dekat dari jalan raya, juga untuk masuk itu nggak terlalu banyak biaya, cuma 5.000 lokal, kalau mancanegara itu 10.000.
Gimana, Anda tertarik menghabiskan waktu akhir pekan nanti sambil menikmati eksotisme air terjun Kapas Biru ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho Ainus melaporkan.